Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan kepada setiap kami, dan berjalanlah bersama-sama dengan kami, sebab kami tidak pernah mau berjalan kalau Engkau tidak menyertai kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini pada hari rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu ya Aba ya Bapa, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup setiap kami. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Jumat 26 Juli 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, satu kali di sebuah halaman rumah yang ada tamannya, ada bunga-bunga yang indah Bapak Ibu sekalian. Namun mulai layu bunga-bunga itu, kenapa? Karena musim panas tiba dan kemudian bunga-bunga itu kekurangan air, ya. Nah, taman itu dulunya dirawat dengan baik oleh pemiliknya, ya. Tetapi belakangan karena pemiliknya sibuk dengan banyak kegiatan dan urusan-urusan yang lain, maka taman itu dengan bunga-bunganya mulai diabaikan, ya. Satu kali kemudian ketika pemiliknya ini mulai memperhatikan taman dan bunga-bunganya itu, alangkah kagetnya kalau bunga-bunganya hampir mati semuanya, ya. Maka kemudian pemilik taman ini atau pemilik rumah ini mulai merawat kembali taman dan bunga-bunganya, mulai menyiraminya dan memperhatikannya sedemikian rupa. Dan kemudian bunga-bunga di taman itu mulai segar dan mulai bermekaran kembali. Nah, seperti bunga-bunga itu yang memerlukan perawatan, memerlukan air, agar bunga-bunga ini tetap hidup, Bapak Ibu sekalian, demikian juga iman kita juga membutuhkan perawatan dan perhatian. Sekali lagi, iman kita juga membutuhkan perhatian dan perawatan, ya. Sebab kalau tidak, nanti lama-lama imannya menjadi layu, imannya
menjadi mati, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya iman itu tetap segar, atau bahkan kalau ada imannya sudah loyo, kita akan belajar bagaimana iman yang sudah loyo itu segar kembali, atau bahkan kalau ada yang imannya sudah mati, inilah waktu di mana kita akan menghidupkan kembali iman tersebut, ya. Nah, apa perbedaan yang mencolok antara orang yang imannya hidup, imannya yang segar, dengan orang yang imannya mati atau imannya yang loyo? Yang jelas, yang pertama itu perbedaan yang mencolok, yaitu tentang tindakan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang imannya hidup, Bapak Ibu sekalian, mereka menyatakan imannya melalui tindakan dan perbuatan yang nyata. Mereka tidak hanya berbicara tentang iman, tapi mereka juga menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti di dalam kitab Yakobus dikatakan begini, iman itu kalau tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya iman itu adalah mati. Ada berapa banyak kita pernah ketemu dengan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, pinter sekali ngomong tentang Tuhan, pinter banget, fasih lidah ngomong tentang Tuhan, tapi perbuatannya nol besar, ya. Orang-orang bilang gini, omdo, omong doang, ya. Jadi kekristenan, Bapak Ibu sekalian, antara iman yang hidup dengan iman yang mati atau iman yang loyo terletak pada tindakan dan perbuatannya. Yang kedua, orang yang punya iman yang hidup, iman yang segar, mereka suka sekali untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya kan? Seperti yang ditulis di dalam kitab Mazmur, orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang kemudian akar-akarnya merambat sampai ke batang-batang air, daunnya terus hijau dan tidak pernah layu dan selalu menghasilkan buah pada musimnya, ya. Jadi orang yang punya iman yang segar, dia suka merenungkan firman Tuhan dan dalam perbuatannya dinyatakan dia juga suka untuk beribadah. Bersama saya katakan suka beribadah. 2, 3, suka beribadah. Mereka menaruh begini, yang paling penting, paling utama, yang nomor satu dalam hidup ini adalah kalau hari Minggu ibadah. Cari Tuhan, ya. Cari Tuhan itu nomor satu, seperti ditulis dalam Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang dengan iman yang mati itu cenderung suam-suam kuku. Bersama saya ucapkan suam-suam kuku. 2, 3, suam-suam kuku. Males diajak berdoa, males diajak beribadah, males, dan banyak sekali alasan-alasan untuk tidak menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Orang yang model begini dia lebih suka bersenang-senang daripada beribadah. Sekali lagi, mereka lebih suka bersenang-senang daripada beribadah. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, orang yang imannya hidup, orang yang imannya segar, dia memiliki pengaruh dan kesaksian yang kuat. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Orang yang on fire, yang imannya hidup, Bapak Ibu sekalian, maka itu cepat menular. Sehingga kalau ada keluarga-keluarganya yang belum dalam Tuhan, maka keluarga itu gampang sekali untuk bertobat.
Sebab apa? Yesus bilang kamu adalah terang, kamu adalah garam dunia, ya. Jadi hidupnya itu mempengaruhi lingkungannya, sehingga orang-orang kemudian seperti dikatakan dalam kitab Yohanes, kalau Tuhan ditinggikan dari atas muka bumi ini, maka ia menarik banyak orang datang kepada Kristus. Jadi seperti yang ditulis dalam kitab Sakaria pula, ada 10 orang yang akan memegang puncak jubah orang Israel dan berkata, aku mau mengikut engkau, sebab telah kulihat Tuhan menyertaimu. Itu namanya hidupnya memberi pengaruh dan kesaksian. Tapi orang yang imannya loyo, imannya mati, hidupnya nggak berdampak, Bapak Ibu sekalian. Yesus bilang garam itu kalau nggak asin, nggak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang, ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, perbedaan antara orang yang imannya hidup, imannya segar, Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana dia berespon terhadap tantangan, terhadap persoalan, terhadap masalah-masalah dalam hidup ini. Saya mau bilang Bapak Ibu sekalian, selama kita ada di atas muka bumi ini, tidak mungkin kita tidak mengalami masalah, ya. Baik itu orang yang kaya raya, orang terhormat, terpandang, sampai ke orang-orang yang disebut rata-rata atau biasa. Mereka juga memiliki masalah-masalah yang membuat kepalanya pening, Bapak Ibu sekalian, headache, pusing, ya kan? Tapi kalau orang itu beriman kepada Tuhan, waktu dia menghadapi tantangan, dia nggak ngomel, tapi dia bersyukur. Sebab seperti saya sampaikan kemarin, makin besar tantangannya, makin besar berkatnya, ya kan? Kalau masalahnya amat sangat besar, maka jarahannya juga amat sangat besar. Orang yang imannya on fire, waktu ada tantangan seberat apapun, dia nggak pernah give up. Dia nggak pernah menyerah. Dia berani menghadapi tantangan itu dan dari mulutnya, maaf sekali-kali, tidak pernah keluar kata-kata ngomel, kata-kata bersungut-sungut, tapi kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur. Seperti Daud menghadapi Goliat, ya kan? Dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, musuhku besar banget, ya kan? Sehingga kalau aku ketepel dengan batu ini, maka di mana saja itu pasti kena. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, itu sikap daripada orang yang percaya. Tapi kalau imannya loyo, Bapak Ibu sekalian, dia kemudian berkata begini, aduh Tuhan, di mana engkau, Pak, aku terus-menerus dalam hidup ini ngalami masalah. Dia fokusnya kepada masalahnya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, dimanapun kita berada, siapapun kita berada, setiap kita selalu ngadepin tantangan itu. Ya, maka itu milikilah iman yang hidup. Dan yang terakhir, yaitu bahwa orang yang punya iman yang hidup, dia akan taat kepada firman Tuhan tanpa reserve, tanpa kompromi. Firman Tuhan bilang apa, dia melakukannya dengan segera, dengan seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi kalau orang udah imannya loyo, imannya mati, dia gampang kompromi dengan yang namanya dosa, ya kan? Nah, itulah Bapak Ibu sekalian perbedaan antara orang yang punya iman yang hidup dengan orang yang imannya loyo. Nah, bagaimana caranya sekarang menghidupkan kembali iman yang mati? Bagaimana caranya agar iman yang loyo itu menjadi segar kembali? Nah, kita akan belajar kembali dari Raja Asa. Kalau kemarin kita belajar dari kitab 2 Tawarikh pasal 14, hari ini kita akan belajar dari 2 Tawarikh pasal 15 dari kehidupan Raja Asa. Judulnya di dalam pasal 15 ini adalah
pembaharuan oleh asa. Kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari 2 Tawarikh pasal 15 dikatakan Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia, yaitu Asarya, pergi menemui Asa. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, saya lihat dalam terjemahan bahasa Inggris ya, Asa itu juga ditulis Asa, A-S-A ya. Kalau Yosua itu dalam kalau Alkitab tulis Yosua, tadi dalam bahasa Inggris nanti terjemahannya macam-macam, ada Joshua dan lain sebagainya ya, pakai J ya. Nah, maksud saya begini, kalau ada Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada mantunya atau anaknya sedang hamil, kemudian anaknya sudah ketahuan anak laki-laki, maka berilah nama Asa, ya kan? Mau tinggal di Indonesia, mau tinggal di Amerika, terjemahannya tidak berubah, ya. Kembali kepada Alkitab, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Wow, lihat ini ayat dahsyat banget. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Ya, jadi nggak sembarangan kita bilang Immanuel, Immanuel, Immanuel. Ya, kalau kita nggak mau disertai oleh Tuhan, Tuhan juga nggak mau nyertai kita. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya. Jadi Tuhan tak pernah meninggalkan kita, yang ada adalah kita meninggalkan Tuhan. Dikatakan kamu akan ditinggalkannya. 8. Ketika Asa, ini yang penting, mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kepingin iman kita itu tetap hidup, atau kalau iman kita sedang loyo, kita mau iman kita menjadi segar, maka yang pertama kita harus mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Meskipun Asa itu adalah seorang raja yang hebat, raja yang diberkati, raja yang disertai oleh Tuhan, tetapi ketika ada seorang nabi yang bernama Asarya menyampaikan firman Tuhan, Asa ini, Bapak Ibu sekalian, dia buka hatinya lebar-lebar dan kemudian apa? Dia meresponi, menyerap firman Tuhan sedemikian rupa. Ya kan? Ada berapa banyak orang yang sudah suam, kemudian ketika dengar firman Tuhan, aku sudah tahu firman itu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita harus punya tekad. Bersama saya ucapkan tekad, 2, 3, tekad. Semangat. Ya, maka itu setiap hari saya bilang semangat pagi. Saya kepingin Bapak Ibu sekalian terus bersemangat. Ya, khususnya ketika mendengar firman Tuhan dengan rasa haus dan lapar, maka dengan semangat melakukan firman Tuhan ya. Gak perlu gengsi-gengsian dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin atau kemarin dulu atau kemarin dan kemarinnya kita berbuat salah, itu adalah bagian daripada sejarah yang nggak bisa diulangi, nggak bisa dirubah.
tapi bagaimana hidup kita hari ini seperti Raja Asa mau memperbaharui. Ya kan? Dia mau memperbaharui komitmennya kepada Tuhan. Dia mau memperbaharui hidup doanya kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan Asa membuang semua berhala. Ya, nah yang tahu Bapak Ibu sekalian di dalam zaman modern ini kita itu nyembah berhala atau tidak adalah diri kita masing-masing. Mungkin kita udah nggak ke dukun-dukun, ya kan? Tapi berhala modern hari ini itu berupa gadget, ya kan? Sekali lagi, berhala modern pada zaman ini adalah gadget. Bapak Ibu sekalian tahu nggak? Orang Indonesia udah disurvei itu setiap hari mainan gadget itu 8 jam 35 menit. Itu nggak ada yang paling banyak yang suka main gadget kecuali orang Indonesia. Bahkan saya mendengar kesaksian bagaimana AI, ya kan? Juga kecanduan yang namanya gadget, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita pegang gadget, main gadget, ya kan, katakan nggak sampai 8 jam 15 menit. Saya nggak sampai segitu, Pastor. Kamu berapa jam? Ya 3 jam. Pertanyaan, apakah kamu juga meluangkan waktu 3 jam untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa? Kalau tidak, namanya engkau sedang jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Apa itu berhala? Hedonisme. Ya kan, pemuasan diri sendiri. Sukanya senang-senang, senang-senang memuaskan hawa nafsu daging. Ingat Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini singkat dan sementara. Daging ini nanti akan kembali menjadi debu Bapak Ibu sekalian. Tapi roh itu kembali kepada Tuhan. Maka yang kedua, kalau kita mau memiliki iman yang segar, mulai buanglah semua berhala-berhala itu. Berhala-berhala itu bisa tontonan-tontonan, drama-drama seri yang mengikat kita, ya kan? Itu juga merupakan berhala. Kecanduan untuk bekerja itu juga berhala. Kecanduan itu bentuk keterikatan seperti itu adalah berhala, ya. Nah, yang ketiga, bagaimana agar supaya kita terus on fire, iman kita menyala-nyala. Mari kita lihat di 2 Tawarikh pasal 15 ayat 9 sampai 11. 2 Tawarikh pasal 15 ayat 9 sampai 11. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan mereka bawa pulang, ya. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pelajaran dari Raja Asa, yaitu Raja Asa itu suka beribadah dan suka mengajak orang untuk beribadah. Sekali lagi, biarlah setiap kita mau meniru Raja Asa, suka beribadah dan suka mengajak orang untuk beribadah. Bapak Ibu yakin nggak bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Yesus? Kalau kita yakin, maka alangkah kejamnya kalau kita tidak suka mengajak orang beribadah, alangkah kejamnya kalau kita tidak suka membawa orang datang kepada Yesus. Mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, perbaharui kehidupan imanmu. Punyalah komitmen untuk kembali kepada kasih yang mula-mula dengan cara rajin beribadah dan mengajak orang-orang yang kita kenal, yang ada di sekitar kita, bahkan keluarga kita,
untuk beribadah. Caranya jangan pernah bosan-bosan. Amin. Ajak mereka untuk mengalami lawatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah setiap kami mau memperbarui kehidupan iman kami. Kami nggak mau punya iman yang loyo. Kami nggak mau punya iman yang mati. Kami mau punya iman yang segar. Kami mau punya iman yang hidup. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada hari ini, kami mau meresponinya sedemikian rupa tanpa menunda-nundanya lagi. Sehingga hidup kami boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.